meminta anak bintang memimpin kita dalam doa. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar pada poin-poin tentang organ peredaran darah pada manusia, siswa dapat menganalisis bagian-bagian organ peredaran darah manusia secara tepat. 2. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyajikan gambar organ peredaran darah pada manusia secara tepat. 3. Dengan membaca pantun, siswa dapat menganalisis ciri-ciri pantun secara cermat. 4. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyajikan pantun secara benar. Gambar apakah ini? Jantung. Tahukah kamu fungsi dari jantung? Memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, terima kasih. Bagian-bagian dari jantung? Serambi kiri. Apa lagi? Bilik kiri. Serambi kanan. Bilik kanan. Oke, serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Cara kerja jantung apakah kalian tahu? Oke, anak bintang. Jantung melakukan kontraksi atau mengukur dan relaksi atau mengembang secara berulang-ulang. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Yang jantung tadi ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Cara kerja jantung adalah dengan melakukan proses kontraksi atau menguncup dan melakukan relaksasi atau mengembang secara berulang-ulang. Ketiga, serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Ketiga, serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Nah, pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Ketika mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya, darah berada dalam pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ada 3 jenis ya. Pembuluh darah itu ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah arteri, yang kedua kapiler, dan yang ketiga adalah vena. Kita perhatikan yang berikut. Ini perbedaan antara arteri dan vena. Arteri terletak di bagian dalam tubuh. 2. Dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis. 3. Aliran darah berasal dari jantung. 4. Denyut terasa seirama denyut jantung. Vena terletak dekat permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Aliran darah menuju jantung. Denyut tidak terasa. Tepuk tangan dulu untuk anak biru. Baik, sekarang perhatikan bagaimana sistem peredaran darah manusia. Katakan alirannya ada 2 macam peredaran darah manusia. Yang pertama peredaran darah kecil, dan yang kedua peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu dimulai dari
kanan menuju ke paru-paru dan kembali ke serambi kiri. Oke, yang berikut kalian coba perhatikan ini. Gambar apakah itu? Adalah gambar darah. Nah, di dalam darah itu ada plasma darah dan sel-sel darah. Kemudian pada sel-sel darah itu terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, dan keping darah yang disebut dengan trombosit. Nah, setiap bagian-bagian darah ini memiliki fungsinya masing-masing. Coba anak Denis maju membacakan ini. Berikut beberapa fungsi darah. Mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh dilakukan oleh plasma darah. Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dilakukan oleh sel darah merah. Membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh dilakukan oleh sel darah putih. Menutup luka dilakukan oleh keping-keping darah. Tepuk tangan dulu untuk anak. Baik, sudah mengerti semua ini? Sekarang Ibu akan bagikan lembaran ini untuk kalian diskusikan dalam kelompokmu. Ya. Kelompok matahari, silakan. Terima kasih atas kesempatan untuk kami. Kami mewakili kelompok matahari ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Peredaran darah besar yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Dimulai dari bilik kiri ke seluruh tubuh kembali ke serambi kanan. 2. Peredaran darah kecil yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Dimulai dari bilik kanan paru-paru kembali ke serambi kiri. Serambi kanan fungsinya untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Bilik kanan fungsinya untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Serambi kiri fungsinya menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kiri fungsinya untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Peredaran darah besar yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Dimulai dari bilik kiri ke seluruh tubuh kembali ke serambi kanan. Peredaran darah kecil yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Dimulai dari bilik kanan paru-paru kembali ke serambi kiri. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok matahari. Baik, kita lanjut. Di situ kalian bisa lihat ada pantun. Sekarang mari kita baca sama-sama pantun tersebut. Mulai. Bermain damai bercampur, bersama-sama maju ke tinggi. Marilah kita bersyukur menjaga dasar bersama-sama. Kita lihat pada pantun itu ada berapa baris? 4. Nah, bersajak apa-apa itu? Air. Ya, di akhir kata setiap baris itu ada R, T, L, dan T. Bersajak A, B, A, B. Kemudian pada baris pertama dan baris kedua sebagai sampiran. Sebagai apa? Sampiran. Baris ketiga dan keempat ini sebagai Isian. iya, sebagai isi. Nah, sekarang kembali kalian berdiskusi, kalian mencari satu buah pantun, lalu kalian menuliskan ciri-ciri dari pantun tersebut. Silakan. Iya, Ibu minta kelompok singa
baru supaya lancar. Jaga kesehatan jantung supaya peredaran darah lancar. Ciri pantun tersebut adalah bersajak A, B, terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan baris kedua sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat sebagai isi. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Ya, apa yang kita pelajari hari ini? Ayo, tentang fungsi jantung. untuk apa itu? Memperhatikan seluruh tubuh. Apalagi Bagian jantung. itu Serambi kiri, serambi kanan. ya, serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri dan bilik kanan. Terus apa lagi? Cara kerja jantung. Cara kerja jantung bagaimana? Jantung melakukan kontraksi atau berreaksi atau mengulang secara berulang-ulang. Iya, melakukan kontraksi atau menguncup dan relaksasi atau mengembang. Kemudian selain itu apa yang kita pelajari lagi? Tentang Pantun. pantun. Apa itu pantun? Dia berupa puisi lama. Ciri-cirinya seperti apa? Bersajak Iya, bersajak AB atau A. Kedua, terdiri dari 4 baris. iya ada 4 baris. Ketiga, Baris pertama dan kedua sebagai sampiran. ya terus. Baris ketiga dan baris keempat sebagai isi. Kemudian di dalam tubuh kita ada darah. Nah, darah itu tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Nah, sel-sel darah itu terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Kemudian yang berikut kalian pun sudah mempelajari mengenai pantun. Pantun itu termasuk dalam puisi lama. Nah, ciri-ciri dari pantun tersebut adalah bersajak A atau AB. Terdiri dari berapa baris? 4 baris. Kemudian pada baris pertama dan baris kedua sebagai sampiran, baris ketiga dan keempat itu sebagai isi. Baik, sekarang Ibu akan berikan soal ini untuk kalian kerjakan. Baik, kita sudah melewati kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Ibu minta anak Jirip untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Dengan berakhirnya doa, maka kegiatan kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa tugas yang diberikan harus dikerjakan ya. Selamat pagi semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.